Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Anda semuanya mengatakan bahwa tidak ada dampak apa-apa yang terjadi di Amerika Serikat. Inflasi tinggi, suku bunga naik, ekonominya terpuruk menuju resesi. Uni Eropa yang sudah mengalami resesi, ya, sudah perlambatan ekonomi. Negara Inggris juga sudah mengalami yang inflasi yang cukup tinggi. Hari ini akan naikin suku bunga dan cenderung menuju resesi. Itu tidak berdampak. Kata Anda di Indonesia bahwa ekonomi kita ini tergantung dari ekspor kita yang sebesar 23% ke China. Menurut data dari Biro Pusat Statistik ya untuk tahun 2022, ekspor Indonesia ke China itu sudah menguasai sekitar 23%. Jadi China menguasai ekspor kita ke China itu menguasai 23% ekonomi kita, ya. Jadi sekitar datanya sekitar 63,5 miliar US dollar nilai ekspor ke China tahun 2022. Ini angka yang cukup besar, sudah 23%. Jadi tidak berpengaruh walaupun Amerika resesi, Uni Eropa resesi, nggak ada pengaruh dengan ekonomi di Indonesia. Nah, itu menurut Anda. Nah, sekarang Anda harus hati-hati ya. Dan Gubernur BI juga Peri Warjio setelah hari ini menaikkan mengumumkan suku bunga yang ditahan di 5,75%, suku bunga Bank Indonesia, mengatakan bahwa ekonomi Cina sudah mengalami masa-masa yang sulit dan kedepannya tahun ke depan ekonomi Cina akan mengalami perlambatan. Ya, ekonomi Cina memang sekarang sudah inflasinya sudah menurun dan menuju deflasi. Dan kedepannya sudah diprediksikan ya karena data-data yang keluar dari ekonomi Cina ya yang dikeluar beberapa minggu ini yang data yang dirilis selalu menunjukkan angka-angka yang pertumbuhannya tidak bagus ya. Seperti data PMI manufacture yang sudah terkontraksi ya di bawah 50 angkanya yaitu di 48,8. Nilai import import China yang sudah melemah 4,5%, dan data-data lainnya penjualan retail yang menurun semuanya, mulai dari properti yang daya belinya sudah menurun, itu mulai kasus dari tahun 2021 sejak kasus gagal bayarnya China Evergrande dan lain-lain perusahaan-perusahaan properti besar di China, dan itu sampai sekarang. Sejak COVID-19 ada lockdown, ya. Sejak awal tahun mulai dibuka lockdown, itu tidak membantu pertumbuhan ekonomi China. Ekonomi China lambat laun makin menurun, angka-angka data-data yang dirilis pertumbuhan ekonominya menurun. Nah, dari lembaga riset besar seperti JP Morgan, Goldman Sachs, bank investasi besar sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi Cina itu akan menurun ya, sekitar 2 atau 3%. Nah, pertumbuhan pelan-pelan akan menurun. Nah, menurut salah satu ahli ya, kepala ekonom di Nomura Research Institute ya, namanya Richard Ko. Dia dikenal sebagai pakar balance sheet recession. Dia pencetus balance sheet recession. Dia pada tahun 1990, era tahun 1990, dia melihat bahwa ekonomi Jepang dari era tahun 1990-an, dari tahun 1991 sampai tahun 2001, jadi ada sekitar 30 tahun, 1991 sampai tahun 2001, ekonomi Jepang ya mengalami yang namanya lost decade atau karena terjadi balance sheet recession. Nah, ini akan dialami oleh China. Nah, menurut Richard Ko, China akan mengalami hal yang sama yaitu balance sheet recession.
Balance, jadi nanti ekonomi China akan seperti Jepang, akan mengalami dekade yang hilang, lost decade selama 30 tahun. Nah, ini yang akan terjadi nanti dengan China. Seperti Jepang setelah ekonominya bertumbuh, bubble ekonominya, industrinya bertumbuh. Ya, Jepang waktu era tahun 90-an, kita tahu bahwa Jepang adalah negara industri besar, ekonominya maju bertumbuh sebelum China bangkit. Deng Xiaoping bangkit tahun 1992, itu ekonomi Jepang bertumbuh pesat. Setelah itu hilang. Sebelum era itu tahun 91 sampai 2001 Jepang hilang. China yang bertumbuh, menguasai industri di dunia. Akhirnya Jepang hilang, lost decade. Lost decade hilang karena balance sheet recession. Nah, balance sheet recession ini adalah suatu kejadian ya, di mana utang swasta dan utang individu, utang rumah tangga itu sangat-sangat tinggi. Ya karena ekonominya bertumbuh, maka semua, dan suku bunga yang rendah, maka semua orang itu berutang. Berutang untuk swasta, ya, perusahaan-perusahaan berutang untuk bisnisnya, para individu berutang, dan rumah tangga pun berutang. Semua berlomba-lomba untuk berutang karena ekonomi yang bagus, menggeliat. Nah, kondisi seperti ini setelah suku bunga naik, ya, kondisi seperti ini setelah terjadi ya resesi, ya seperti sekarang terjadi perlambatan ekonomi di Eropa, di Amerika Serikat, nah terjadi lockdown di China, COVID-19 itu yang mempengaruhi rantai pasok dan segala macam, akhirnya mempengaruhi ekonomi itu, maka terjadilah yang namanya balance sheet recession, di mana utang swasta, perusahaan, individu, rumah tangga itu sangat tinggi, dan mereka cenderung pada kejadian itu mereka cenderung untuk menabung semuanya, dari swasta, individu, rumah tangga, menabung untuk membayar utang mereka. Jadi mereka menabung, lebih memilih menabung untuk membayar utang mereka, jadi mereka mengurangi pengeluaran mereka, ya, seperti belanja, ya, yang individu dan rumah tangga mengurangi belanjanya, ya, dari sektor swasta atau perusahaan mengurangi belanja untuk investasi dan lain-lain. Maka secara perlahan-lahan dari kejadian itu, aktivitas yang mereka lakukan itu, menabung, cenderung mereka tidak berbelanja dan tidak berinvestasi, ya, mengurangi pengeluaran, maka perlahan-lahan ekonomi itu akan menurun. Terjadilah perlambatan ekonomi. Nah, terjadi perlambatan ekonomi, maka ekonomi itu sulit untuk bangkit. Harus ada stimulus dipompa. Makanya China kemarin-kemarin sudah memangkas suku bunga lagi, ya, untuk menambah likuiditas di pasar. Nah, tetapi kondisi ini tidak didukung oleh kondisi di dunia. Di dunia mengalami, Eropa mengalami inflasi yang tinggi, mereka juga cenderung, ya, melakukan hal yang sama. Mungkin balance mereka mengurangi belanjanya juga. Akhirnya tidak berdampak ke ekonomi China, ya, karena nilai ekspor China juga menurun, ya, karena kurang belanja di Eropa, bahkan di Amerika nilai perdagangan menurun semuanya. Nah, yang di Indonesia akan sangat berdampak. Kita di Indonesia akan sangat-sangat berdampak sekali dengan apa yang terjadi dengan China. Balance sheet recession yang terjadi dengan China. Ekonom Profesor Chatib Basri mengatakan bahwa dia lebih khawatir China mengalami resesi, bukan Amerika. Karena memang benar, China ini punya andil besar, kita ini punya ekspor, ya, import besar China itu dari kita itu berharap China, ekonomi China bagus, bertumbuh, karena dialah yang membeli barang terbanyak dari kita. Belanja terbanyak China, kita mengekspor ke China itu sekitar 23%. PDB China juga merupakan negara yang punya produk domestik bruto terbesar di dunia sekarang. Jika China sudah melambat, maka itu mempengaruhi porsi. Dunia akan mengering, likuiditas berkurang, nilai belanja menurun, ekonomi global itu cenderung
akan menurun, maka dunia menghadapi yang dinamakan resesi itu jadi virus global, semua akan mengalaminya. Maka ekonomi dunia melambat semuanya. Maka dampak dari itu, ya, apalagi ya, China ini dikatakan oleh Richard Koh itu, ya, pakar balance sheet recession itu mengalami lost decade, dekade yang hilang selama 30 tahun. Maka selama 30 tahun itu tidak ada pertumbuhan yang luar biasa. Karena salah satu raksasa tidur, tenggelam lagi, hilang, lost decade. Ekonomi dunia mengalami pelambatan penurunan. Maka yang pasti adalah bursa saham itu pasti jatuh. Itu sudah pasti. Crash besar itu akan terjadi. Jadi kalau Anda katakan saya itu omong kosong, resesi tidak akan terjadi. Ini bicara logika ekonomi, fakta, angka-angkanya. Ya. Sudah menunjukkan bahwa daya beli ekonomi terbesar nomor 2 China, nomor 1 Amerika, Uni Eropa, semuanya mengalami yang namanya resesi. China sekarang sudah deflasi, ya, yang lain masih inflasi tinggi, tetapi naikin suku bunga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, semua dunia mengalami resesi. Jadi kalau ada pejabat atau siapapun ekonom yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak terpengaruh, ya Anda perlu, ya gimana ya, saya nggak tahu dia sekolahnya di mana gitu. Ekonomi Indonesia pasti kena dampaknya, akan kena pengaruh dan sulit untuk menahan rupiah kita tidak jadi rupiah kita ke 18.000, ya, sulit direm ke 14.000 atau 13.000. Rupiah kita akan otw ke 18.000. Itu harga mati. Rupiah 18.000, harga mati. Ya. Jadi sabar saja ya, Anda sudah mengoleksi dolar rupiah, ya, karena pasti itu hukum alam, hukum ekonomi, ya. Negara lain nilai tukar mata uangnya jatuh terhadap US dollar. Negara lain, negara yang punya GDP-nya lebih besar dari kita, masakan kita kuat sendiri. Memang kita itu tidak berjualan ke luar negeri, ya, kita konsumsi domestik saja. Kita ini sangat tergantung oleh konsumsi negara-negara lain. Kita ekspor kita supaya kita mendapatkan penerimaan negara, ya. Daya beli kita juga tidak ada. Jadi itulah indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia 3.588, harga mati. Ya, Anda kalau belum terjadi, Anda tunggu sampai terjadi. Siap-siap, tidak akan lama lagi. China, ekonomi China, jadi kalau Amerika ambruk, China ambruk, selesai dunia. Eropa lagi, apalagi, sudah tidak bisa diharapkan. Maka resesi itu akan terjadi. Nah, peluang dikala kondisi seperti itu terjadi, itu hanya ada di trading dua arah, yaitu di futures market. Anda akan dapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Pakai leverage. Trading futures. Untuk lebih detailnya, email di bawah ini segera Anda email bagi yang tertarik, yang punya duit. Ya. Kalau yang nggak punya duit, tidak usah email saya. Ya. Yang punya duit yang besar, minimal 10 miliar. Ya, kalau di bawah itu nggak usah. Saya tidak melayani, ya, buang waktu melayani yang tidak punya duit, ya. Karena ini peluang bisnis bagi yang punya duit, oke? Ya itulah, seperti itu. Karena kalau Anda tidak punya duit, di saat kondisi seperti ini, mendingan jangan. Anda harus pakai untuk konsumsi pribadi. Jangan Anda berbisnis, ya. Sangat berisiko bagi Anda. Oke. Dan juga yang sudah trading futures. Tetapi ingat bahwa kondisi sekarang ini, kondisi susah likuiditas ini, banyak sekali muncul kejahatan-kejahatan, penipuan-penipuan yang terjadi, ya. Banyak serigala-serigala di industri keuangan akan muncul pada saat kondisi ketidakpastian ekonomi, kondisi likuiditas yang mengering ini. Banyak sekali mereka datang ke pasar, ya, menawarkan skim-skim yang menarik, ya.
Ternyata itu banyak sekali money game. Itu seperti itu money game saja, ya, atau seperti money game atau seperti ikan lohan. Tipu-tipu seperti kripto dan lain-lain segala macam itu hindari. Karena itu Anda akan dibawa masuk ke jurang. Dan juga kalau Anda sudah trading di futures tapi di broker-broker yang tidak berlisensi dengan pemerintah, dengan Bapepti, segeralah untuk keluar. Ya, saya kasih tahu bahwa broker yang berlisensi, berizin dengan Bapepti saja, yang diawasi oleh Bapepti saja, itu tidak menjamin semuanya benar. Ya, hanya tertentu yang sudah bonafit, yang sudah punya jam track record yang sudah lama. Kalau yang masih baru-baru pun itu tidak menjamin. Apalagi broker-broker yang sama sekali tidak berizin dengan Bapepti, dengan pemerintah. Ya, Anda akan mengalami hal yang tragis nanti pada saat Anda withdraw. Itu saja. Jadi percuma Anda trading, Anda deposit, tapi Anda tidak bisa withdraw. Nanti pada saat itu akan terjadi seperti itu. Saya bisa bicara seperti ini karena saya dari tahun 1998 sering terjadi itu. Sepanjang umur saya selalu terjadi seperti itu di pas kejadian-kejadian market crash, kondisi ekonomi tidak menentu, likuiditas mengering. Ya, ini adalah edukasi. Terserah Anda tidak percaya dengan omong saya, tidak usah mendengarkan ini, abaikan saja. Ya, tetapi kalau Anda percaya, ya ambil ini sebagai wejangan, ya, hal yang sangat penting, ya, edukasi yang penting, bahwa berhati-hati, waspada, bahwa penjahat paling terbanyak itu di industri keuangan, ya, karena ya itu. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan bagi Anda yang ingin tahu tentang trading futures, bagaimana peluangnya dan dapatkan keuntungannya, bagaimana, email saya di deskripsi video di bawah ini. Sukses untuk Anda.